Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Ayu di Sada Baine. Pada kesempatan yang kali ini kita kedatangan tamu istimewa, Kak Marhumah Majid ya, SH MH, ya. Yang keseharian beliau kita kenal sekarang menjadi seorang advokat, tapi dulunya dia adalah penyelenggara salah satu penyelenggara pemilu ya Kak ya. Tahun berapa itu Kak? Saya menjadi anggota KPU di Goa itu tahun 2003 sampai 2008. Iya. Ya, tapi setelah itu juga kami terlibat di kegiatan-kegiatan kepemiluan, meskipun bukan lagi sebagai komisioner. Iya. Ya. Di Bawaslu Kak pernah? Tidak pernah. Oh, yang di KPU Kak ya. Ya. Jadi beliau alhamdulillah sempat ada di Luwu dalam agenda Bawaslu, dan alhamdulillah beliau bersedia untuk hadir di studio membersamai kita semua. Pada kesempatan kali ini beliau kami undang untuk berbicara tentang politik dan perempuan. Baik, saya silakan kepada Kak untuk memberikan gambaran bagaimana sih peran-peran perempuan dalam politik. Karena sedikit mungkin Kak, karena dari data pemilih tetap DPT yang ditetapkan KPU kemarin tanggal 20 September, itu jumlah pemilih perempuan dari 270.000 pemilih itu 135.000 itu adalah perempuan. Jadi melihat banyaknya persentase perempuan ini merupakan kekuatan besar buat perempuan untuk menentukan siapa pemimpin Luwu ke depan. Baik, saya persilakan Kak. Ya, saya kira kalau kita berbicara tentang politik bukan hanya di dalam harus ikut partai politik, harus di dalam pemilihan kepala daerah, tetapi sesungguhnya perempuan itu sudah terlibat dalam politik dalam kesehariannya untuk memutuskan misalnya hari ini dia akan menunya apa, itu proses ini sebenarnya untuk menentukan anaknya kemudian akan di dalam keluarga, peran-peran apa yang akan dilakukan di dalam keluarga, itu juga sebenarnya proses-proses politik sebenarnya. Ya. Nah, tetapi kalau dikaitkan dengan proses pelaksanaan pemilihan kepala daerah seperti ini, tadi disampaikan bahwa ternyata pemilih perempuan itu lebih tinggi dari pemilih perempuan laki-laki. Saya kira memang ini salah satu potensi yang dimiliki oleh seorang perempuan untuk menentukan pemimpinnya ke depan. Karena kalau misalnya perempuan-perempuan kita ini sudah paham betul bagaimana memilih pemimpin yang benar, tidak lagi berdasar pada money politik misalnya, yakin bahwa perempuan ini bisa menentukan masa depan daerah ini dengan sebaik-baiknya, akan menghasilkan pemimpin yang betul-betul didambakan oleh masyarakat. Ya, nah cuma memang pada faktanya masih banyak perempuan saat ini yang masih mengikut misalnya pada pilihan-pilihan suami, ya, padahal itu kan tidak ada kewajiban seorang suami ikut pada pilihan politik seorang istri ikut pilihan politik suami, karena pilihan politik ini kan pilihan kata hati kita sesungguhnya ya, dari yang mana calon-calon yang sesuai misalnya, yang tidak mesti diintervensi ya. Makanya yang penting menurut saya sesama perempuan perlu memang ada edukasi ya kepada perempuan-perempuan sampai di pelosok tentang tentang hak-haknya dalam memilih dalam pemilihan kepala daerah seperti ini. Saya kira termasuk pilkada 27 November ini tentunya memang suara perempuan ini kita tidak bisa nafikan Kak ya, dia punya ini. Jadi itu yang menarik Kak, perlu edukasi. Tapi ada fenomena yang saya lihat dalam debat kampanye yang dilakukan di beberapa kabupaten kota selama ini ya. Pelibatan perempuan memang dilibatkan, tetapi saya miris melihat pelibatan perempuan di situ karena pelibatannya mereka adalah dilibatkan untuk berteriak-teriak di dalam misalnya yang dilakukan di Makassar, di hotel-hotel saling menghujat calon lainnya begitu. Jadi saya miris melihat itu karena beberapa yang saya saksikan bahkan laki-lakinya itu berdiam, perempuannya yang proaktif untuk saling menghujat, berteriak dengan pendukung pasangan lawannya ya.
seperti itu. Ini mungkin faktor edukasi tadi Kak ya, Iya. mungkin memang kita harus mendorong mengedukasi Iya, supaya perempuan-perempuan benar-benar bisa perempuan ini cerdas. tahu bahwa keterlibatannya Bisa itu bukan hanya sekedar Pelekat. terlibat dalam hal apa saja, tetapi keterlibatannya itu betul-betul bisa memberikan manfaat yang baik untuk daerahnya dan juga tentu nantinya akan berguna untuk perempuan itu sendiri ya. Iya. Kan kita tahu Kak ya, perempuan ini kan banyak kelompok juga Kak Iya. ya. Mungkin kelompok menengah ke atas yang kemudian punya pendidikan yang bagus, Iya. itu mungkin akan memilih masuk dalam kategori pemilih cerdas. Tetapi bagaimana yang di grassroots ini Kak, yang notabene-nya dia tidak melek media, tidak ini yang pastinya apalagi ditambah dengan budaya patriarki kita di lingkungan ini, bagaimana ini Kak? Saya kira itu memang PR kita ya untuk itu. Dan untuk mempengaruhi perempuan-perempuan itu, saya kira juga tidak sulit ketika kita memang datang dengan niat yang baik, memberikan informasi, edukasi kepada mereka. Saya kira itu tidak sulit untuk mengajak dia, kemudian tidak, misalnya karena yang hasil penelitian di Sulawesi Selatan ini, perilaku negatif yang paling menonjol itu adalah money politik. Ya, baik dari pemilih perempuan maupun pemilih laki-laki. Dan bahkan justru pemilih perempuan ini yang bisa menjadi jadi kelompok perempuan ini yang dimasuki oleh para tim-tim untuk maksud money politik itu tadi. Nah, saya kira kalau itu mungkin bisa edukasi itu dimasifkan ke pelosok-pelosok, saya kira itu akan sangat bagus sekali karena tidak susah untuk mempengaruhi mereka, karena pada prinsipnya mereka ini memang masih kosong ilmu pengetahuan tentang itu. Mungkin juga perlu keterlibatan atau partisipasi seluruh elemen masyarakat kayak termasuk organisasi-organisasi perempuan, mungkin memang perlu turun juga untuk saya kira sektor-sektor terkait memang yang punya peran utama, tetapi sesungguhnya untuk urusan ini adalah urusan kita bersama sesungguhnya. Jadi para penggiat-penggiat di masyarakat, makanya kalau menurut saya instansi-instansi terkait ini seharusnya memang melibatkan kelompok-kelompok ya, yang kemudian kelompok-kelompok ini menularkan kepada kelompoknya, sehingga penyebaran informasi ini sampai ke pelosok itu tidak langsung dilakukan secara menyeluruh, tetapi terstruktur ke bawah begitu. Iya, betul, Kak. Saya kira itu lebih efektif ketika kita misalnya memberikan edukasi kepada kelompok-kelompok masyarakat itu, kemudian kelompok-kelompok itu menyampaikan ke lingkungannya dan keluarga sampai ke tingkat keluarga. Iya, betul itu Kak. Ya, jadi saya kira kalau edukasi tadi itu dilakukan secara merata, menyeluruh ke pelosok, kemudian perempuan-perempuan sampai ke pelosok itu paham, dan perempuan itu kemudian bersatu melawan yang namanya money politik, saya kira kita tidak hanya meminimalisir money politik itu, tapi kita bisa menghentikan money politik itu, karena memang juga para tim-tim ini tentu juga untuk menyasar kepada siapa dia akan melakukan money politik itu, melihat yang mana yang gampang dipengaruhi. Dan ternyata yang gampang dipengaruhi adalah perempuan-perempuan. Iya Kak. Ini Kak, kira-kira menurut Kakak ini seberapa pentingkah perempuan dalam politik? Iya, saya kira perempuan terlibat dalam politik ini sangat penting ya, karena kebijakan-kebijakan yang dilahirkan itu kalau ada perempuan di dalamnya, misalnya perempuan menjadi anggota DPR ya, yang punya tugas dan fungsi legislasi misalnya, penganggaran misalnya. Tentu ketika ada perempuan di dalamnya beda ketika kebijakan itu dilahirkan tanpa perempuan. Perempuan ini punya kebutuhan khusus yang tidak bisa diwakili oleh laki-laki. Yang dipahami oleh perempuan. Hanya dipahami oleh perempuan itu sendiri. Tetapi kalau kita mau berbicara tentang perspektif dari sebuah kebijakan, memang tidak harus perempuan yang memutuskan, tetapi laki-laki juga harus punya perspektif perempuan. Jadi yang dituntut di sini punya perspektif perempuan, bukan hanya anggota DPR perempuannya, tetapi juga laki-lakinya harus punya, karena perspektif perempuan ini memang saat ini harus
memang harus dimasukkan ke dalam semua kebijakan. Jadi mau berbicara infrastruktur, mau berbicara apapun, perspektif perempuan itu harus masuk, Iya. supaya kepentingan perempuan ini juga kepentingan kelompok-kelompok rentang lainnya itu bisa Terpenuhi. ya terwakili. Iya. Saya kira itu. Ya, terima kasih banyak Kak atas waktu dan kesempatannya untuk hadir di studio Sadaba ini. Oke, para pemirsa yang ada di studio dan para pendengar, sekianlah diskusi kita pada sore hari ini. Terima kasih dari kami, saya Ayu undur diri dan mudah-mudahan kita ketemu dalam siaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.